Shalom adik-adik, selamat beribadah dalam ibadah online 3G Kids Gereja Sitri Pemulihan Kupang. 3G itu adalah Grow, Glow, dan Go. Grow, bertumbuh dalam firman Tuhan. Glow, bersinar seperti karakter Kristus. Dan Go, pergi bersaksi bagi Kristus. Dan Kids untuk K, konsentrasi selama beribadah. I, ikuti lagu dan gerakan dengan sukacita. D, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan S, semangat sampai ibadah selesai. Shalom anak-anak 3G Kids, apa kabar semuanya? Kak Gele dan Kak Encil berharap semua anak-anak 3G Kids dalam keadaan sehat. Dan hari ini sebelum kita memulai ibadah, kita mau mengapresiasi anak-anak 3G Kids yang sudah setia beribadah dan juga mengerjakan aktivitas setiap minggunya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Sebelum memulai ibadah kita, Kak Angel akan berdoa bagi kita. Baik adik-adik, mari semuanya kita lipat tangan kita, tutup mata kita, dan kita berdoa kepada Tuhan. Mari adik-adik semua kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi kami semua anak-anak 3G Kids Tuhan di sepanjang minggu ini. Bapa, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu, kami ingin beribadah kepadamu Tuhan. Engkau menjamah hati setiap kami Bapa, biarlah lewat ibadah ini Tuhan kami semakin bertumbuh, mengenal Engkau dan mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari adik-adik semua bersama-sama kita memuji Tuhan kita. Ayo semua bangkit berdiri dan bersukacita kita memuji Tuhan. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Ayo semuanya. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Ayo semuanya. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, hidupku jadi miliknya. Asik, hidupku jadi miliknya. Asik, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Mari adik-adik kita masih terus memuji Tuhan kita. Walaupun kita di rumah, tapi kita harus tetap bersukacita ya adik-adik. Ayo semuanya. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya.
selamanya aku bernyanyi, aku bersuka cita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Mari semuanya kita lebih bersuka cita lagi memuji Tuhan. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Yeay, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Dan mari kita semua tutup mata kita akan berdoa bagi persembahan kita. Tiba saatnya Bapa bagi kami anak-anak 3G Kids untuk memberikan persembahan kami. Biarlah kami boleh memberi dengan sukacita dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik adik-adik, untuk persembahan adik-adik dapat mengumpulkannya di rumah, kemudian akan dibawa ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari semuanya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, bersama menyembah Tuhan, sebab Dia Bapa yang baik, Dia Tuhan yang sangat mengasihi kita adik-adik. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku.
depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Haleluya, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Bapa. Kami berterima kasih Tuhan. Mari adik-adik, dengan sungguh kita datang kepada Tuhan. Bersama-sama kita mengangkat tangan kita. Kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mari adik-adik, bersama-sama kita katakan terima kasih Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Dan kami mau menyembah-Mu Tuhan. Mari adik-adik bersama-sama mengangkat tangan kita dan bersama-sama kita menyembah Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan adik-adik. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Runi. Shalom adik-adik kids semuanya. Selamat hari Minggu. Kak Runi sangat senang sekali bisa berjumpa lagi dengan adik-adik dalam ibadah online 3G Kids. Kak Runi berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, punya senyum yang ceria, semuanya aman dalam perlindungan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan masih dari hewan-hewan. Namun sebelum firman Tuhan kita dengarkan, kita pelajari bersama-sama, Kak Runi mengajak mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk kasih Tuhan, untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami semua di hari Minggu ini. Tuhan, kami bisa mengikuti ibadah 3G Kids secara online. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan belajar dari firman Tuhan. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kami hati yang mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan ada roh Allah yang memberikan kami hikmat, memberikan kami pengertian, sehingga firman Tuhan yang kami pelajari bisa kami mengerti. Dan Tuhan memampukan kami, roh Tuhan memampukan kami melakukan segala perintah Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hamba meminta pengurapan dari Tuhan, biarlah hamba diberikan kekuatan, diberikan hikmat, diberikan pengurapan untuk dapat menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan belajar dari firman Tuhan masih tentang seri hewan-hewan yang terkecil di bumi. Nah, minggu lalu adik-adik sudah belajar tentang belalang dan sudah belajar juga di minggu-minggu sebelumnya tentang semut dan tentang pelanduk. Hari ini kita akan belajar dari satu lagi hewan yang terkecil di bumi, yaitu
cicak. Nah, pembacaan firman Tuhan kita terambil dari kitab Amsal pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-28. Ayat ini berbunyi seperti ini adik-adik. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi juga ada di istana-istana raja. Nah, adik-adik, jadi kalau kita berbicara tentang cicak, ini adalah seekor hewan yang sudah tidak asing lagi ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita semuanya sering sekali melihat cicak. Ada di dinding-dinding rumah, ada di dinding kamar, di dinding ruang tamu, di dinding ruang keluarga. Di setiap dinding kita sering melihat cicak itu sedang merayap. Nah, adik-adik yang sedang fokus beribadah online saat ini, Karuni mengajak kita rileks sejenak. Coba adik-adik menoleh ke dinding sebelah kiri, lihat ke sana, ada cicak atau tidak? Atau di sebelah kanan, ada cicak atau tidak? Di depan mungkin? Atau di belakang? Kira-kira melihat ada cicak atau tidak? Ada. Dia sedang diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu dia tangkap. Itu adalah sepenggal lagu yang sangat familiar dan Karuni yakin adik-adik sudah tahu lagu tersebut. Adik-adik suka akan lagu tersebut. Nah, adik-adik, cicak adalah seekor hewan yang ukurannya itu tidak besar adik-adik. Kalau adik-adik perhatikan, ukurannya mungkin segini, sekitar kurang lebih mungkin hanya 10 cm saja ukuran dari badan cicak ini. Nah, adik-adik, Karuni mau bertanya, apakah cicak itu seekor hewan yang menyeramkan? Rasa-rasanya juga tidak ya adik-adik. Cicak itu penampakannya tidak terlalu menyeramkan. Lalu apakah cicak itu adalah seekor hewan yang membahayakan? Nah, Karuni kasih contoh nih, misalnya ular. Ular itu adalah seekor reptil yang sebenarnya Karuni juga takut dengan ular. Ular itu seekor reptil yang bentuknya saja tuh sudah menyeramkan. Kulit ular itu juga cukup menyeramkan. Dan juga apalagi ular, dia mempunyai alat perlindungan dirinya berupa bisa atau racun. Nah, kalau kita tidak hati-hati adik-adik, ketika kita berhadapan dengan ular dan ular menggigit kita dan racunnya masuk ke dalam tubuh kita, wah, itu akan sangat berbahaya bagi nyawa kita, bisa mendatangkan kematian bagi kita adik-adik. Apakah cicak memiliki zat-zat beracun atau bisa atau racun seperti ular? Atau begini adik-adik, apakah cicak itu punya cakar yang tajam atau punya gigi yang tajam atau taring yang tajam seperti harimau? Nah, menurut ilmu pengetahuan adik-adik, cicak ternyata dia tidak memiliki hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, cicak adalah hewan yang tidak berbahaya, cicak aman. Maka tadi firman Tuhan mengatakan bahwa cicak itu dapat kau tangkap dengan tangan, karena memang cicak hewan yang tidak berbahaya. Nah, adik-adik, kita akan belajar ada 2 hal penting yang akan Karuni bagikan kepada adik-adik dari seekor cicak. Karuni langsung saja, hal yang pertama adalah bagaimana adik-adik kita semuanya belajar menghargai diri kita, menghargai orang lain, bukan berdasarkan penampilan luarnya saja. Nah, adik-adik, kalau kita membaca di Amsal pasal 30, tapi di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-24, di situ firman Tuhan mengatakan bahwa ada 4 hewan yang terkecil di bumi. Namun mereka adalah hewan-hewan yang cekatan. Nah, ini suatu pernyataan yang kontras adik-adik, suatu pernyataan yang bertolak belakang. Karuni kasih contoh, kalau yang tidak bertolak belakang itu seperti ini adik-adik. Ada 4 hewan yang kecil, mereka lemah, mereka tidak berdaya. Nah, kalau yang begitu itu pernyataannya tidak bertolak belakang. Namun menarik di sini adik-adik, hewan yang kita bahas yaitu cicak, dia adalah salah satu dari hewan yang terkecil di bumi. Namun Alkitab mencatat bahwa dia adalah hewan yang cekatan. Karuni ingatkan sekali lagi, kalau masih ada yang bingung atau yang lupa apa itu cekatan. Nah, cekatan itu artinya dia sangat cerdik, dia pintar, dia cepat mengerti, dia tangkas, dan dia sangat mahir. Nah, itu pengertian dari cekatan. Nah, adik-adik, dari gambaran tentang cicak ini, maka kita bisa melihat bahwa
ukuran bentuk dari cicak itu kecil, tetapi dia punya kualitas, dia punya karakter yang hebat, yang besar, yaitu cekatan yang dimiliki oleh cicak tersebut. Nah, adik-adik, di sini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa jangan menjadi orang yang terlalu cepat untuk menilai sesuatu, menilai diri kita ataupun menilai orang lain ataupun menilai sesuatu yang kita lihat. Kita baru melihat tampak luarnya saja, kita baru melihat yang dari luar, yang dari covernya saja, lalu kita sudah cepat-cepat untuk menilai bahwa itu sesuatu yang tidak baik, atau itu sesuatu yang tidak perlu kita perhatikan, itu sesuatu yang harus kita abaikan. Kita jangan buru-buru dulu untuk menilai, sebab Tuhan Yesus menginginkan bahwa kita harus bisa menilai sesuatu itu tidak hanya dari tampak luarnya saja, tetapi kita membalikkan fokus kita memandang jauh ke dalam sesuatu yang kita lihat tersebut. Nah, makanya adik-adik sangat familiar ya, sangat sering mendengar ada suatu tulisan yang berkata, "Don't judge a book by its cover." Yang artinya jangan menilai buku hanya dari covernya, hanya dari sampulnya saja. Belum tentu apa yang adik-adik nilai melalui covernya, melalui sampulnya itu adalah hal yang benar, tanpa adik-adik bisa melihat sampai ke kedalamannya, sampai ke isinya, sampai ke kualitas, sampai dengan karakter yang ada di dalam hal tersebut. Nah, adik-adik, kita kembali ke hewan cicak ini. Nah, secara ukuran dia kecil. Apakah karena dia kecil dia lemah? Tidak, adik-adik. Cicak itu dikatakan dia cekatan, artinya dia cerdik. Kalau saja cicak itu sudah kecil, lemah, dia tidak berdaya, dia tidak cerdik, maka seharusnya kita sudah tidak akan pernah bisa melihat cicak lagi. Seharusnya cicak itu sudah banyak yang punah. Tetapi kalau sampai hari ini kita masih bisa melihat cicak yang merayap di dinding-dinding rumah kita, itu artinya cicak itu dibekali dengan kecekatan yang luar biasa. Dia sangat-sangat cerdik. Dia mampu, adik-adik, mempertahankan hidupnya. Dia mampu beradaptasi dengan baik. Dia mampu mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Nah, karena ini cerita sedikit. Kalau cicak mau mempertahankan hidupnya, itu ada caranya. Nah, caranya adalah begini. Ketika ada ancaman bagi cicak tersebut, ketika dia mengetahui ada pemangsa yang ingin memakan dia sudah mendekat ke arahnya, maka ini yang dilakukan cicak, kecerdikan cicak. Dia akan memutuskan bagian tubuhnya, yaitu ekornya. Dia putuskan bagian ekor tersebut. Nah, setelah ekor itu putus dari tubuhnya, ekor itu akan tetap bergerak. Nah, itulah caranya untuk mengelabui musuhnya. Jadi musuhnya berpikir bahwa wah, cicaknya masih ada di sana karena masih bergerak-bergerak. Tapi ternyata setelah musuhnya mendekat dan menerkamnya, yang didapat ternyata tinggal ekor cicaknya saja. Nah, cicaknya sudah lari, cicaknya sudah tetap hidup dan dia bertahan hidup. Dan adik-adik, cicak-cicak ini bertahan hidup dan mereka juga memiliki manfaat. Ternyata cicak-cicak ini adalah hewan-hewan yang berguna. Adik-adik tahu kan dalam lagu Cicak-Cicak di Dinding apa yang dimakan oleh cicak? Yaitu nyamuk. Nah, nyamuk adalah seekor binatang yang memang agak mengganggu. Memang nyamuk itu cukup merugikan ya adik-adik. Kalau dekat-dekat di telinga kita tuh bunyinya kurang enak didengar ya. Dan juga kalau misalnya sudah menggigit, rasa-rasanya itu sangat-sangat gatal. Dan juga bisa menyebabkan penyakit yang berbahaya bagi kita, penyakit demam berdarah biasanya. Nah, dengan adanya cicak adik-adik, dia akan memakan nyamuk. Dengan begitu nyamuk-nyamuk akan berkurang dan tidak terlalu merugikan kita. Cicak pun yang kecil, seekor cicak yang kecil ternyata punya dampak yang besar bagi kita. Nah, anak-anak 3G Kids bisa belajar dari cicak. Nah, anak-anak 3G Kids, di masa anak-anak ini orang lain juga memandang bahwa anak-anak 3G Kids masihlah anak-anak. Namun, jangan membiarkan orang lain menilai kita hanya dari penampilan kita. Kita masih anak-anak, tetapi kita punya kualitas yang besar, kita punya sesuatu yang baik. Contohnya anak-anak 3G Kids ini rajin belajar, rajin ibadah online. Nah, dari sini adik-adik, anak-anak yang rajin ibadah online setiap minggu terus mengikuti ibadah, tidak ada bolong-bolong, dia berkomitmen apapun yang terjadi saya akan tetap mengikuti ibadah online.
Nah, di situ adik-adik, di dalam ibadah adik-adik memuji Tuhan, di dalam ibadah adik-adik belajar tentang firman Tuhan, dan adik-adik bahkan menerapkan firman Tuhan di dalam keseharian adik-adik. Disitulah orang-orang akan melihat bahwa adik-adik 3G Kids adalah anak-anak yang berbeda, adalah anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Dengan begitu orang akan menilai bahwa wah, biar mereka kecil tetapi mereka anak-anak yang rajin, anak-anak yang setia beribadah. Ada lagi contoh yang lainnya masih tentang ibadah online. Misalnya adik-adik adalah anak-anak yang suka tepat waktu, mempersiapkan diri lebih awal, sudah tahu mau jam ibadah online, mempersiapkan diri tidak terlambat. Begitu ibadah dimulai, adik-adik sudah siap memuji Tuhan, adik-adik sudah siap belajar firman Tuhan. Orang akan melihat bahwa wah, anak-anak ini adalah anak-anak yang tepat waktu, anak-anak yang tidak suka terlambat. Nah, adik-adik, dari adik-adik yang kecil ini bisa berdampak, bisa memberikan contoh bagi banyak orang. Ada nilai dalam diri adik-adik, yaitu rajin, yaitu setia, dan adik-adik adalah anak-anak yang tepat waktu. Jadilah anak-anak Tuhan yang menunjukkan bahwa sekalipun adik-adik adalah anak-anak yang kecil, namun memiliki kualitas yang besar. Nah, poin kedua yang akan kita pelajari di hari ini adalah mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Adik-adik 3G Kids, percayalah bahwa Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan pencipta kita adalah Tuhan yang menciptakan kita itu satu paket. Kita punya kelebihan, di samping itu kita juga punya kekurangan. Tinggal kita sebagai anak-anak Tuhan yang memilih mau berfokus kemana, mau memandang kemana. Ketika kita memilih untuk fokus kepada kekurangan-kekurangan kita, maka yang akan didapat seperti ini adik-adik. Rasa takut, rasa khawatir, rasa tidak percaya diri. Adik-adik merasa terbatas, saya tidak bisa melakukan ini, saya tidak bisa melakukan itu, saya tidak bisa yang ini, saya tidak bisa yang itu. Sebab apa? Adik-adik berfokus hanya kepada kekurangan, sehingga membatasi adik-adik untuk menghasilkan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, hal-hal yang luar biasa. Karuni mengajak mari kita semua untuk belajar membalikan fokus kita. Coba kita fokus kepada kelebihan-kelebihan kita. Ini menarik adik-adik, sebab kalau kita fokus kepada kelebihan kita, yang pertama yang sudah pasti adalah kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, saya bersyukur, saya punya kelebihan ini, saya bisa melakukan ini, saya bisa memberkati pekerjaan Tuhan, saya bisa memberkati orang tua, saya bisa memberkati saudara-saudara, saya bisa bekerja untuk teman-teman, saya bisa melakukan banyak hal yang mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat bagi banyak orang. Yang kedua, ketika adik-adik memandang pada kelebihan, itu bisa memacu diri adik-adik untuk berbuat lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan lebih baik lagi. Nah adik-adik, oleh karena itu sedini mungkin dari adik-adik masih kecil, coba temukan apa yang menjadi kelebihan adik-adik, apa yang menjadi potensi terbaik yang adik-adik miliki. Adik-adik ingat 2 poin yang Karuni sudah bagikan bagi adik-adik. Yang pertama, apakah adik-adik masih menjadi orang-orang yang memandang diri atau memandang orang lain atau memandang segala sesuatu hanya dari cover luarnya saja, hanya dari penampakan luarnya saja, tanpa melihat isinya, tanpa melihat kualitas yang ada di dalamnya? Yang kedua, ketika adik-adik melihat cicak-cicak di dinding, maka apakah adik-adik bertanya kepada diri masing-masing, sudahkah saya menemukan potensi saya dan berusaha mengerjakan, mengembangkan potensi itu untuk menjadi seseorang yang mahir? Sebab adik-adik tahu, pegang janji firman Tuhan, orang-orang yang mahir, orang-orang yang cakap dalam pekerjaannya adalah orang-orang yang akan berada di istana raja, orang-orang yang akan berdiri di depan raja-raja. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kita terambil dari Amsal pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-29. Amsal pasal 22 ayatnya yang ke-29. Jangan lupa dihafal ya adik-adik. Nah adik-adik, kita akan berdoa dan kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami anak-anak-Mu berterima kasih Tuhan, kami sudah mengikuti ibadah
online 3G Kids dari awal hingga pada akhirnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang kami dengar Tuhan menjadikan kami anak-anak yang tajam, yang peka, yang melihat dengan cara Tuhan memandang bahwa kami tidak hanya melihat hanya dari penampakannya, dari tampak luarnya saja, tetapi kami boleh melihat kepada kualitas yang ada di dalamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena firman Tuhan juga mengingatkan dan mengajarkan kami Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang bisa menemukan potensi dan mengembangkan potensi itu menjadi seorang yang mahir, mempersembahkan skill yang terbaik Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang didengarkan oleh anak-anak Tuhan, boleh mereka mengerti Tuhan Yesus, belajar dari seekor cicak Tuhan, mereka pahami dan mereka lakukan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, hamba berdoa Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan, memberkati mereka di dalam pertumbuhan rohani mereka. Setiap hari mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus dan mereka boleh berbuah Tuhan. Bapa di sorga, jagai anak-anak Tuhan, berkati mereka untuk pendidikan mereka di sekolah mereka. Tuhan memberkati sehingga mereka Tuhan boleh menempuh pendidikan yang terbaik dan Tuhan menyiapkan masa depan yang terbaik bagi anak-anak Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati kesehatan, kekuatan, penyertaan Tuhan buat anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa memberkati orang tua dari anak-anak kids ini Tuhan Yesus, memberkati mereka, memberikan mereka hikmat, memberikan mereka pengurapan, mereka menjadi orang tua yang terus mendorong anak-anak mereka, terus mengajarkan tentang Yesus Kristus kepada anak-anak mereka. Tuhan berkati di dalam rumah tangga, Tuhan berkati dalam pekerjaan mereka, kesehatan, kekuatan dan perlindungan Tuhan bagi orang tua ya Bapa. Tuhan Yesus, saat ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, memberkati provinsi NTT dan juga memberkati kota Kupang. Bapa memberkati kami semua, Bapa memberkati para pemimpin-pemimpin kami Tuhan Yesus, memberikan hikmat, memberikan roh takut akan Tuhan sehingga mereka melakukan setiap tugas dan tanggung jawab hanya memandang kepada Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, pulihkan, sembuhkan bangsa kami, provinsi dan kota kami. Tuhan berikan kekuatan baru, Tuhan alirkan berkat-berkat Tuhan, sukacita dan damai sejahtera yang hanya daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan memberkati gereja kami Sitri Pemulihan Kupang. Allah memberkati dengan setiap program-program gereja, pelayanan, pembangunan gereja. Tuhan memberkati sehingga itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami terus mendoakan untuk gembala kami, Papa, Mama Gembala dan keluarga Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam berkat Tuhan, ada dalam penjagaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kami semua Tuhan. Mari anak-anak angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah mengarahkan wajahnya kepada engkau, menyinari engkau dengan kasih karunia Allah. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Yesus Kristus Tuhan, dengan persekutuan Roh Kudus menyertai, melindungi, menjaga sampai dengan Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Semua berkat yang besar ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, ibadah 3G Kids kita hari ini sudah selesai. Jangan pernah lupa akan pelajaran firman Tuhan kita hari ini, terutama jangan lupa untuk melakukannya dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Dan adik-adik juga jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalan kita yang ada di bawah sini dan juga mengerjakan aktivitas yang sudah diberikan ya. Kiranya Tuhan selalu melindungi dan menjagai adik-adik semua. Sampai jumpa. God bless you and we love you. Bye.